9:38. Sudah telat 8 menit sebenarnya, tapi kok baru 39 anak yang join. Nggak apa-apa, kita mulai dulu saja. Ibu buka ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, sedikit Ibu review tugas sebelumnya ya. Jadi tadi sudah Ibu periksa, baru berapa persen yang sudah mengumpulkan? Sekitar 20 anak. 20 anak yang sudah mengumpulkan. Yang lain Ibu tunggu ya. Ini masih, jadi batas pengumpulan tugasnya masih hari Sabtu depan. Hari Jumat, maaf, hari Jumat sebelum jadwal pertemuan kedua dilaksanakan sebenarnya. Cuma karena Ibu ganti jadwal, jadi hari Senin. Tapi tetap tugas pengumpulannya akhirnya tetap Jumat besok ya, pengumpulan akhirnya. Hari Jumat, yang lain Ibu tunggu. Karena yang mengumpulkan baru sedikit, baru 20. Ada yang mau bertanya terkait tugas? Ibu persilahkan satu pertanyaan saja terkait tugas yang kemarin. Sudah ada ya? Ada? Tugasnya yang resume itu, Bu. Gimana? Diva? Tugasnya resume itu, Bu. Tugasnya bagaimana? Resume? Yang resume catatan itu atau yang mana, Bu? Jadi yang Ibu minta kalian untuk men-screenshot yang kemarin itu kan 2 slide ya. Yang catatan bab apa saja yang akan kalian pelajari, nah itu saja. Cuma 2 slide itu. Iya. Itu yang penting. Oke, sudah cukup ya? Oke, terima kasih Diva. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 1. Mengenai apa coba bab 1? Buka catatannya. Kalian jangan lupa siapkan buku paket IPA-nya. Seperti ini ya, ini. Buku paket IPA jangan lupa disiapkan. Yang semester 1 ya, jangan keliru yang semester 2. Ibu tunggu, disiapkan dulu, enggak apa-apa. Buku tulis dan paketnya. Udah ya? Sudah? Kita akan mulai masuk di bab 1 mengenai apa coba bab 1? Salah satu boleh menyampaikan? Bab 1 apa? Objek IPA dan pengamatan. Oke. IPA dan pengamatannya. IPA dan pengamatannya. Coba Ibu akan lihatkan kalian video dulu satu. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian akan mempelajari mengenai objek IPA dan pengamatannya. Nanti apa sih yang harus kalian ketahui? Yang pertama yaitu mengenai penyelidikan IPA. Jadi kan pas di SD nih, mungkin kalian sudah pernah nih melakukan penyelidikan IPA. Cuma kalian nggak tahu ternyata, oh saya sudah pernah menyelidiki ternyata. Tapi kalian tidak sadar. Nah itu, nanti Ibu jelaskan penyelidikan IPA dan mengetahui mengenai pengukuran sebagai bahan dari pengamatan. Pengukuran. Tahu ya kalau pengukuran ya? Ada yang berisik? Siapa ini yang belum dimatikan mikrofonnya? Oh, Devi. Matikan dulu, Devi. Sudah? Oke. Devi Parlinda. Noviola. Loh, ini Ibu lihat Ananda Febrianto sudah di tempat. Cek Ananda, sudah di tempat? Ananda, boleh dihidupkan mikrofonnya? Sudah, Bu. Sudah. Ana minta ganti
profilnya. Ganti ya fotonya ya. Ananda Febri. Sudah ada jawaban? Oke, Ananda, nanti di pertemuan selanjutnya pokoknya harus sudah ganti foto profil. Menyeramkan sekali. Oke, kita akan mulai ya. Coba kalian simak video berikut. Coba ada suaranya tidak videonya? Ada suaranya tidak? Oh, bentar. Belum touch screen. Ada ya? Ada. Enggak. Ada yang bilang ada yang bilang tidak? Bentar. Iya. Ada ya? Ada, Bu. Diperhatikan baik-baik ya videonya ya. Perhatikan baik-baik ya. Karena ini penting. Sudah muncul? Sudah. Mulai. Ibu ulang. Bulik, Bu. Bulik. Belum. Muncul. Oh, enggak ada suaranya, Bu. Videonya enggak jalan, Bu. Ya, Bu, kok enggak jalan, Bu? Jadi mau pakai suaranya. Kabarnya kok enggak mana cek Mas di gimana satu? Iya. Luka tidak mau selalu setia. Weh, menengok. Hah? Tidak, aku menengok. Iki gurune neng ndi? Nyasar mbo neng ndi? Nyasar. Nyasar neng ndi? Terus dhewe. Pamer. Oh.
mer meneh. Depan sedikit. Halo. Gila ih. Iya. Bersik, 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 bersik. Bersik. Di woi. Terluka, penuh kecewa. Lalu kesepian. Apa sih ini? Ini bukan tempat nyanyi. Masih Maya. Yang mana? Kita yang mana, Kit? Aku cemburu. Gerak nah le. Man, say. Bisa mana sih? Itu wis oleh buruk. Arti. Hah? Apa itu? Win. Gitu.
Maaf Bu, baru gabung Bu. Kalau tadi udah gabung kotanya habis Bu. Oh ya, tidak apa-apa. Oke, tadi ini sinyalnya Ibu turun. Tadi sinyal Ibu turun, jadi bagaimana tadi? Tidak lihat videonya ya? Maaf ya Bu, baru Tidak lihat. Tidak lihat? Lihat, Bu. Oh ya, jadi tadi tidak lihat videonya? Tidak. Oke, coba sebentar. Ibu ganti jaringan wifi-nya, bentar. Maaf ya Bu, baru gabung tadi kotanya habis. Oke, tidak apa-apa. Ya, ini baru 41. Masih lama. Oke, Ibu kembali. Jadi tadi belum lihat videonya ya? Ada yang tadi sampai mana tadi? Terus sinyalnya tadi Ibu turun sinyalnya? Tadi sampai mana lihat videonya? Belum jalan Bu. Belum jalan? Ya. Oh, yaudah bentar. Ibu ulang lagi bentar. Oke, sip. Nanti Ibu cek kalian denger nggak ya videonya ya? Ibu cek ya. Siap. Oke, dengar nggak? Sebentar. Dengar nggak videonya? Tidak. Oh, tidak terdengar suaranya. Tidak. Tidak. Kalau sekarang dengar nggak? Sudah Bu. Sudah, oke. Oke, terima kasih ya. Pokoknya kalian cermati dulu. Cermati dengan baik, oke? Karena ini materinya singkat. Cuma 8. Dan rasa seakan yang harus kependam dalam mengagumi dirimu. Kok malah ada yang nyanyi? Halo, siapa ini yang nyanyi? Udah ya, perhatikan dulu videonya ya. Nyanyinya nanti. Kalau udah selesai nggak apa-apa. Oke? Hai adik-adik, kali ini kita dengan materi objek IPA dan pengamatannya. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah objek ilmu pengetahuan alam. Adik-adik sudah tahu apa saja sih yang kita pelajari dalam IPA? Ya, benar. Jadi, yang kita pelajari dalam IPA adalah segala benda yang ada di alam berikut dengan interaksinya. Contohnya apa tuh? Contohnya misalkan interaksi antara air dengan makhluk hidup. Atau interaksi antara tumbuhan dan udara yang ada di atmosfer. Seperti itu. Bagaimana? Gambarnya kenapa?
Halo? Oke, lanjutkan. Jadi yang dinamakan, kan tadi materinya ini adalah mengenai objek IPA dan pengamatannya. Nah, objek IPA itu sendiri apa sih? Apa? Segala benda yang ada di alam dan interaksinya satu sama lain. Jadi yang dimaksud dengan objek IPA itu adalah apa yang kalian amati, apa yang kalian observasi, itu namanya objek IPA. Nah, yang diobservasi itu apa, yang diamati itu apa, yaitu segala benda, apa saja yang ada di alam, itu adalah objek IPA dan interaksinya satu sama lain. Jadi yang diamati juga interaksinya. Kalau cuma bendanya doang, cuma bendanya itu bukan termasuk objek IPA yang kalian amati. Jadi harus ada interaksinya. Misalnya kalian mengamati mengamati tadi misalnya tumbuhan. Kalian kan pernah ya di SD itu menanam kecambah apa itu? Kecambah apa? Biji kecambah itu. Pertumbuhannya kalian amati tidak? Yang pakai kapas. Ada yang salah satu boleh berbagi pengalaman? Pernah mengalami Kacang hijau. kacang hijau. Nah, ya. Biasanya yang kalian amati apanya itu? Yang diamati apanya? Boleh siapa yang mau berbagi pengalaman? Pernah menanam kacang hijau di kapas basah saat SD, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan tinggi. Semakin tinggi, semakin hari semakin tinggi. Ya tidak? Ya. Nah, yang diamati itu apanya sih? Yang diamati apanya? Pertumbuhannya. Sip, benar. Pertumbuhannya. Jadi objek IPA di situ tuh apa? Objek IPA di situ apa? Kan tadi sudah bilang kalau yang diamati itu adalah tumbuhan kacang hijau. Berarti objek IPA-nya Kacang hijau. Kacang hijau dan Cambah. jambah. Jadi yang diamati di situ adalah kacang hijau dan media tanamnya. Itulah objek IPA kalian. Kacang hijau bisa tumbuh karena ada media tanam berupa kapas yang dibasai dengan air. Nah, itu. Jadi kacang hijau dan air tadi adalah objek IPA, termasuk objek IPA karena yang kalian amati pertumbuhannya. Begitu. Paham ya di sini ya? Paham ya? Paham. Paham. Ibu lanjutkan. Ya, Bu, paham. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pembagian ilmu dalam IPA. Yang pertama, fisika yang mempelajari tentang unsur-unsur penyusun alam dan gaya yang bekerja di dalamnya. Selanjutnya ada juga ilmu kimia yang mempelajari mengenai penyusunan dan perubahan zat-zat. Lalu ada juga ilmu biologi yang mempelajari mengenai makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah geologi dan astronomi yang mempelajari lapisan penyusun bumi, atmosfer, serta antariksa. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Sementara besaran sendiri apa? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Nah, kalau satuan itu adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam proses pengukuran. Ya, jadi adik-adik harus bisa bedakan antara besaran dan satuan. Lalu, kalau begitu kita harus tahu juga apa saja sih alat-alat yang digunakan untuk mengukur dalam proses pengukuran. Dan apa saja sih besaran-besaran serta satuan-satuan yang akan kita pelajari dalam ilmu pengetahuan alam. Oke, sampai di sini kalian bagaimana? Halo, siapa ini? Kenapa? Ada apa? Hai. Kenapa? Ya, Ibu akan menjelaskan lagi. Di SD, kalian sudah mendengar istilah besaran belum? Sudah pernah mendengar istilah besaran?
Sebelum Sudah. sudah. Satuan Sudah. ya pasti ya. Satuan juga ya. Oke. Jadi sebagian dari kita memang tahu ya, apa sih itu pengukuran? Nah, yang namanya pengukuran itu ya kegiatan membandingkan. Membandingkan apa? Besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Misalnya nih, kalian mau mengukur panjang sebuah meja dengan menggunakan apa kira-kira kalau mengukur panjang? Menggunakan meteran. Sip, pintar. Penggaris. Penggaris bisa. Penggaris. Nah, itu namanya kalian melakukan kegiatan pengukuran. Nah, yang diukur itu namanya adalah besaran. Sesuatu yang kalian ukur itu namanya besaran. Sedangkan sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran itu namanya satuan. Misalnya begini, kalian, ibu minta untuk mengukur panjang sebuah meja. Besarannya apa berarti di situ? Mejanya, apa panjang? Mejanya. Mejanya itu namanya besaran. Iya. Ada jawaban lain? Mejanya tuh panjang. Panjang. Nah, yang benar. Panjang, Bu. Oke. Jadi yang dinamakan besaran itu panjangnya itu. Nah, misalnya gini. Kalian ibu minta untuk mengukur volume sebuah kolam. Maka besarannya apa? Panjang. Kok masih panjang? Kolam. Kok masih panjang? Volume. Masih. Benar. Jadi sesuatu yang dapat diukur itu namanya besaran. Volume kan dapat diukur. Panjang bisa diukur. Lagi. Udah contohkan lagi. Misalnya ya. Lagi. Kalian. Halo. Hai. Nah, coba. Ketika ibu berbicara, tolong dimatikan mikrofonnya. Ketika ibu minta kalian untuk menjawab, baru dihidupkan lagi ya. Gitu ya. Iya, Bu. Nah, ibu tanya nih. Misalnya, kalian ibu minta untuk mengukur keliling sebuah kelas. Nah, berarti besarannya apa? Tidak ada jawaban? Besarannya apa? Hah? Panjang dan lebarnya. Panjang dan lebar. Nah, panjang dan lebar itu kalau bisa dipakai untuk mencari keliling ya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa besarannya panjang dan lebar. Bisa dikatakan bahwa besarannya adalah keliling. Jadi jawabannya benar semua. Tapi lebar dalam konteks ini adalah sama dengan panjang. Jadi maksudnya besarannya di sini berarti panjang, gitu. Atau kelilingnya. Nah, lagi. Kalian ibu minta untuk mengukur tinggi teman kalian. Besarannya apa? Tidak ada jawaban? Halo? Apa, Bu, tadi, Bu? Kalian ibu minta untuk mengukur tinggi teman kalian. Berarti besarannya apa? Tinggi, Bu. Siap, benar, betul sekali. Jadi tinggi itu, tapi tinggi itu termasuk dalam besaran panjang. Kan yang diukur tinggi itu pakai meteran loh, atau pakai penggaris. Nah, itu termasuk besaran panjang. Tinggi itu termasuk besaran panjang, tapi jawabannya sudah benar, tingginya. Sekarang, satuan. Satuan itu adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, satuan besaran panjang apa? Apakah kilogram? Apakah Celsius? Sentimeter. Sentimeter boleh, meter boleh, kilometer boleh. Jadi yang ada hubungannya dengan meter itu namanya satuan besaran panjang. Nah, kalau satuan besaran berat badan kalian apa?
atau satuan besaran massa? Kilogram. Kilogram boleh. Gram boleh sih. Benar sekali. Sudah paham ya di sini? Oke. Ya, sudah. Ini coba kalian perhatikan. Pengukuran itu adalah kegiatan. Putus-putus. Nah, jadi pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Nah, membandingkan. Jadi kalau kalian mengukur panjang meja, berarti kalian membandingkan nih, lagi membandingkan panjangnya meja dengan persegi panjang. Jadi namanya membandingkan. Begitu. Mengukur itu sama dengan membandingkan. Lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai besaran dan satuan pokok. Besaran pokok adalah besaran yang merupakan hasil dari pengukuran, bukan merupakan hasil perhitungan atau operasi antar besaran. Ya, contoh misalkan panjang. Panjang itu kita peroleh dengan cara mengukur dan dengan alat ukur, bukan merupakan hasil dari perkalian atau pembagian antar besaran. Ya, jadi ada 7 nih besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Seperti yang tampak di tabel, adik-adik bisa lihat ya satuan-satuannya masing-masing. Nah, yang tampak di tabel, adik-adik bisa lihat ya satuan. Oke, jadi yang namanya besaran itu ada 2 macam. Besaran pokok dan besaran turunan. Nah, apa yang dinamakan besaran pokok? Jadi besaran pokok itu adalah hasil dari pengukuran langsung. Bukan perkalian antar besaran atau pembagian atau yang lainnya. Jadi langsung dari pengukuran, itu namanya besaran pokok. Misalnya kalian mengukur meja nih, panjang meja. Nah, ketemu nih, misalnya 10 meter. Nah, panjang ini termasuk besaran pokok. Nah, kalau kalian mengukur keliling meja, pokok apa turunan? Turunan. Turunan. Karena apa? Yakin turunan. Itu karena yang dihitung besaran panjang tuh. Panjangnya ditambah. Iya, panjangnya ditambah semua. Ya, jadi panjang tambah panjang 4 kali ya. Panjang kali 4. Ketemu berapa meter. Nah, termasuk turunan kah? Yakin nih? Enggak. Coba gitu. Ya. Misalnya, kalau kalian mengukur berapa lama adik kalian mandi, berarti itu termasuk besaran pokok apa turunan? Turunan. Kok bisa turunan? Seberapa lama adik kalian mandi, kalian hitung, kalian ukur. Berarti turunan apa pokok? Ketemu langsung hasilnya enggak? Hasilnya langsung ketemu enggak? Cuma dari mengukur doang, mengukur waktu, pakai stopwatch misalnya, atau pakai stopwatch yang ada di HP itu. Ketemu langsung kan hasilnya? Iya. Berarti itu termasuk pokok apa turunan? Turunan. Pokok. Pokok, benar kan ketemu langsung hasilnya, dan hasilnya adalah waktu, besaran waktu, misalnya 10 menit, 15 menit, atau 1 jam, nah kan ketemu waktu itu termasuk besaran pokok. Coba kalian lihat di sini, ada 7 besaran pokok meliputi panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Jadi kalau kalian mengukur berat badan kalian termasuk besaran pokok apa turunan? Pokok. Turunan. Hah? Ada yang jawab turunan? Nggak bisa turunan. Pokok, Bu. Besaran pokok. Pokok ya, karena langsung ketemu hasilnya dan masuk dalam massa. Kalau kalian mengukur berat badan kalian kan termasuk massa tubuh kalian.
Jadi itu termasuk besaran pokok, bukan turunan ya. Begitu. Nah, kita coba lihat besaran turunan itu seperti apa coba. Satuannya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai besaran dan satuan turunan. Ya, kalau besaran turunan itu adalah besaran yang merupakan hasil operasi dari besaran dengan besaran pokok dengan besaran pokok lainnya. Contoh yang nomor 1 itu adalah luas. Luas adalah hasil dari operasi perkalian antara panjang kali lebar, di mana lebar dan panjang itu sama-sama satuannya meter. Panjang dikali lebar, meter dikali meter, maka satuannya adalah meter persegi. Nah, begitu. Itu bedanya besaran pokok dan besaran turunan. Kalian tahu tadi ini panjang juga termasuk besaran ya. Panjang dikali lebar ini kan termasuk besaran pokok semua. Lebar termasuk ke dalam besaran panjang. Besaran pokok panjang. Nah, panjang kali lebar ketemu luas, maka luas ini yang dinamakan besaran turunan karena merupakan turunan dari panjang dan panjang lainnya dikalikan. Nah, begini contohnya. Bentar. Kalau ibu ibaratkan, bapak ibu kalian itu adalah besaran pokok, maka turunannya adalah kalian sebagai besaran turunan. Itu ibaratnya seperti itu. Karena merupakan perkalian hasil operasi dari besaran pokok, antar besaran pokok. Coba ini, massa di sini tadi kan ibu sudah bahas, massa itu termasuk ke dalam besaran pokok dikali percepatan ketemu gaya, maka gaya ini termasuk besaran turunan. Nanti akan kita bahas lagi karena waktu kita singkat. Nah, adik-adik bisa simak besaran turunan yang ada di tabel dari 1 sampai 10 ya. Selanjutnya kita akan simak alat-alat ukur apa saja yang biasanya digunakan dalam proses pengukuran dalam ilmu pengetahuan alam. Yang pertama untuk Oke, kalau untuk alat ukur, Ibu akan bahas besok saja. Ibu pengen menekankan kalian sudah paham mengenai besaran pokok dan besaran turunan apa belum? Masih belum paham ya? Antara besaran pokok dan besaran turunan. Belum paham? Ini. Jadi yang harus kalian ketahui 7 besaran pokok ini. Di mana-mana, mau di Amerika, mau di Eropa, besaran pokok itu ya cuma 7 ini. Panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Tidak ada yang lainnya. Ini pokok yang sudah tidak bisa diturun-turunkan lagi. Nah, bedanya dengan yang ini, luas, volume, dan lain-lain, ini adalah besaran turunan. Karena apa? Luas itu berasal dari perkalian antara panjang dan lebar. Lebar termasuk ke dalam besaran pokok panjang ya. Jadi luas ini adalah keturunannya dari panjang yang dikalikan lebar. Keturunan, ketemu luas. Bagaimana dengan volume? Volume juga sama. Dia adalah turunan dari besaran pokok yang berupa panjang dikali lebar dikali tinggi. Ingat, lebar dan tinggi kan satuannya tetap sama, sentimeter atau meter. Dia termasuk ke dalam besaran pokok panjang. Nah, jadi dia adalah keturunan dari 3 besaran panjang. Ketemulah volume. Ini besaran turunan. Baru dinamakan besaran turunan volume. Nah, kalau massa jenis nih. Mungkin kalian baru dengar massa jenis, nanti akan dibahas di kelas 8 lagi apa itu massa jenis. Jadi massa jenis itu merupakan hasil pembagian antara massa dengan volume. Massanya adalah besaran pokok, volume adalah besaran turunan. Ketemu besaran turunan lainnya, yaitu massa jenis. Tapi di sini ada besaran pokok massa. Begitu. Paham tidak di sini? Paham tidak? Paham. Ada yang sudah paham? Paham, Bu. Oke. Nah, kalau Paham. kalian lihat besaran pokok, coba. Kok ada panjang ini, Bu? Nah, panjang itu kan sudah tidak bisa dijabarkan ke yang lain lagi kan ya. Kalau luas kan tadi tahu hasil perkalian antara panjang dan lebar, ketemu luas. Nah, panjang hasil apa? Ya hasil dari pengukuran kalian, langsung ketemu panjang, begitu kan? Itu namanya besaran pokok, seperti itu. Begitu ya? Aku baterainya tinggal 9%. Oh ya, ini jam berapa ini? 10 lebih 18 menit. Oke.
Sebentar, Ibu download dulu absensinya. Oke. Nah, ini sudah 48 ya. Jam 10 lebih 19 menit. Untuk penugasannya, kalian selesaikan penugasan yang kemarin dulu. Ini nanti akan ada penugasan lagi selanjutnya, tapi selesaikan dulu yang kemarin saja, diselesaikan dulu karena sudah banyak yang belum mengumpulkan. Pokoknya Jumat Ibu batasi ya, Jumat harus sudah mengumpulkan. Ibu mau tanya dulu nih, bentar, sebelum mengakhiri pembelajaran. Tanya salah satu. Siapa ya? Erik Wisnu Kantona. Tadi objek IPA itu apa? Erik Wisnu Kantona masih berada Maaf, di Bu. Aku baru masuk. Baru masuk? Ya. Waduh, nanti tanya temennya ya. Oke, Ibu tanya yang lain. Bu. Majreha Tasnim. Majreha Tasnim. Masih ada di tempat? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Objek IPA itu apa? Reha. Objek IPA adalah segala benda yang ada di alam beserta interaksinya satu sama lain. Boleh Ibu beri satu contoh, berikan satu contoh? Apa, Reha? Contohnya interaksi antara apa? Interaksi air dengan makhluk hidup yang lain. Boleh itu. Bentar. Ibu lagi cek lagi. Cika Dea Arianti. Boleh sebutkan salah satu saja besaran turunan. Apa, Bu? Kurang jelas, Bu. Berikan salah satu contoh besaran turunan. Cika Dea Arianti boleh jawab. Kalau Cika nggak jawab, nggak ini tidak itu akhiri loh. Apa? Ya, Bu, sebentar, Bu. Sebentar, Oke. Bu. Lagi buka buku ya? Apa buka Google? Bentar ya, tunggu Cika dulu ya. Sudah Cika? Ini lagi cari di buku, Bu. Cari di buku. Dari tadi yang sudah Ibu sebutkan tidak apa-apa. Yang kamu ingat besaran turunan apa? Halo. Panjang. Panjang besaran apa? Ada yang bisa jawab panjang besaran apa? Salah satu boleh. Pokok. Besaran Pokok. Danis. Oke, Danis, terima kasih. Terus apa besaran turunan? Coba cari lagi Cika. Salah satu besaran turunan. luas, Bu. Luas, sip, benar. Sudah. Oke. Tidak ada penugasan di pertemuan hari ini karena kalian masih Ibu tugaskan yang kemarin. Oke, boleh. Sekarang Ibu akhiri pertemuan ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa baca-baca bukunya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Oke, sama-sama. Jangan lupa ya.
karena pertemuan kita terbatas, kalian harus tetap membuka-buka bukunya. Yang bab 1 diselesaikan, dibaca. Kalau boleh, kalau bisa dicatat silahkan, itu lebih baik. Baca dan dicatat. Yang penting saja, begitu. Gitu ya. Oke? Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, bisa living ya. Sampai ketemu di pertemuan. Terima kasih semuanya.